Masih melanjutkan cerita yang kemarin yang berjudul Anakku Gila Karena Ulahku. Cerita ini ditulis oleh Kak Jasmine Pramestia, dan bagi kalian yang ingin membacanya secara langsung bisa kunjungi link yang ada di deskripsi. Dan ini dia kelanjutan ceritanya. Aroma wangi semerbak ke seluruh ruangan. Cairan hitam itu aku aduk-aduk di dalam gelas kaca ukuran buah belimbing. Asapnya membumbung tinggi, menguar ke udara. Kopi hitam sedikit manis ini aku suguhkan untuk suami tercinta. Tak lupa juga satu piring beling keramik yang tertata dengan rapi. Di atasnya ada beberapa potongan pisang goreng yang masih panas-panasnya. Aku meletakkannya di atas meja makan, menunggu Mas Ruji pulang dari masjid. Sesekali napas ini kuhela panjang, agar beban yang mengganjal di dalam kepalaku ikut luruh bersama napas yang aku buang keluar. Jalanku mulai tertatih, pandangan pun semakin tidak jelas, apalagi aku hanya menggunakan satu mata saja. Aku berdiri di sisi meja sembari menunggu Mas Ruji pulang dari masjid. Apakah laki-laki itu masih marah? Apakah suamiku tidak bisa menarik ucapannya? Semoga dia berubah pikiran dan mau memindahkan namanya menjadi namaku. Aku bermonolog sendiri menghibur hati ini. Entah mengapa begitu rumitnya posisiku sekarang. Assalamualaikum. Suara bariton yang kutunggu akhirnya datang juga. Waalaikumsalam, sautku dari dalam, masih dalam posisi yang sama. Mas Ruji terdengar membuka pintu, kemudian dia tutup kembali. Karena udara masih terasa dingin, matahari saja belum tampak di atas sana. Ngapain kamu bengong aja? Tanyanya ketika dia sambil berlalu ke kamar. Nungguin kamu, Mas. Aku mengulum senyum. Mas Ruji melepaskan pakaian sholatnya dan mengganti dengan pakaian basahan. Berarti dia sudah bisa bekerja lagi. Kalau tidak kerja mau makan apa besok? Mas Ruji menghampiriku di ruang makan dan menyuruhku duduk di kursi. Tangannya meraih gelas kopi lalu menyesapnya sedikit. Dia mencomot pisang goreng tersebut, kemudian dia potong sedikit. Potongan pisang goreng sudah berpindah ke dalam mulutnya. Aku dan Mas Ruji duduk saling berhadapan, terpisah oleh meja makan yang berbentuk persegi. Kenapa tidak dimakan? Tanyanya padaku. Sudah dari tadi, Mas. Sebenarnya aku sedang tidak berselera. Aku mau bicara soal Bagas, katanya pelan. Mas Ruji meneguk air putih yang biasa aku taruh di atas meja makan. Aku terpaksa mendengarkan ucapan Mas Ruji. Biasanya dia akan menasehatiku. Bagas itu anakmu apa bukan? Ya anakku lah, Mas, sautku dengan spontan. Pertanyaan macam apa itu? Jelas-jelas Bagas adalah anakku. Apa kali dikira aku nemu kali? Pertanyaannya itu membuatku naik pitam. Lantas kenapa kamu keberatan jika Bagas dirawat di rumah sakit jiwa, Dek? Aku berpikir keras mencari jawaban yang tepat agar Mas Ruji tidak bolak-balik menanyakan Bagas lagi. Kamu adalah ibunya. Harusnya kasih sayang yang kamu berikan itu tiada batas, Dek. Apalagi Bagas keadaan dan kondisinya seperti itu. Kita yang berakal dan sehat jasmani wajib merawatnya, mengobatinya, dan memberinya kenyamanan tempat tinggal. Laki-laki berjenggot yang di depanku menatap penuh misteri. Kamu tahu kan, istilah anak durhaka kepada orang tuanya. Maka bisa saja posisinya dibalik, menjadi orang tua durhaka kepada anaknya. Sambungnya lagi. Kok bisa? Tanyaku heran. Bisa, contohnya seperti kamu, Dek. Aku menelan ludah. Sialan, enak saja Mas Ruji menyudutkanku terus-terusan. Kalau dibiarkan rasanya aku tidak sabar. Tapi kalau tidak sabar nanti bertengkar lagi. Baik, aku memutuskan harus bersabar agar rencanaku bisa berjalan dengan baik. Kamu durhaka sama anak sendiri, lalai merawatnya, mengurusnya.
dan suka membantah jika aku menasehatimu. Harusnya kamu sebagai ibunya lebih peka dan prihatin dengan kondisi Bagas. Ingat, Dik, orang tua yang lalai juga termasuk orang tua yang durhaka kepada anaknya. Aku tidak banyak bicara, menganggap pembicaraan ini sebagai diskusi biasa. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Mas, ucapku sambil menyentuh punggung telapak tangannya. Biarkan aku merawat Bagas. Mas tidak perlu khawatir, aku akan menyayanginya. Kadang memang aku merasa lelah saja mengurusnya seorang diri. Begitu, aku mencoba meyakinkannya. Apakah itu benar? Mas Ruji memandangku penuh cinta, kedua matanya berbinar-binar. Aku pun mengangguk. Iya mas, asalkan mas bantu juga. Tapi apa tak perlu membantunya memberi makan dan segala halnya? Cukup kerja dan kerja, karena Bagas makannya banyak mas. Aku melirik Mas Ruji, kelihatannya dia menarik napas panjang. Iya, mas akan bantu kerja. Akhirnya dia menyetujui. Terus, kapan mas urus surat-surat tanah dialihkan ke atas namaku? Ucapku setelahnya. Lagi, Mas Ruji pun terdiam. Mungkin dia menikmati pisang goreng buatanku sekaligus memikirkan perkataanku barusan. Nanti deh, pasti akan aku lakukan semua. Semua tanah dan beberapa harta yang mas punya. Aku pun tersenyum lebar. Dadaku semakin mengembang. Inilah yang aku tunggu-tunggu. Sebentar lagi, anak-anak Mas Ruji akan tunduk semua padaku. Terima kasih ya mas, aku ikut menyesap kopinya. Aku pun bernapas lega. Kalau tidak malu, aku ingin sekali rasanya loncat-loncat seperti anak kecil yang dibelikan balon oleh orang tuanya. Singkat waktu, 1 minggu menjelang Mas Ruji berangkat umroh, dia menepati janjinya. Diam-diam dia bertindak sendiri memproses surat-surat tanah yang penting. Kini beralih atas namaku semua. Tentu, aku sangat bahagia. Aku pun mencium berkas-berkas itu dan memeluk erat dalam pelukanku. Mas Ruji menggeleng-gelengkan kepalanya, melihatku dengan tatapan yang heran. Dijaga dek, sekiranya perlu dan mendesak baru dijual. Begitu sarannya. Aku meliriknya sebentar. Ya terserah aku lah mas, mau aku apakan ini surat-suratnya? Jawabku tergelak. Mas Ruji menautkan kedua alisnya, kemudian dia memasukkan barang-barang yang akan dibawa umroh. Semua lengkap dia masukkan ke dalam koper. Tiba-tiba saja hatiku merasa nyeri. Aku gagal tidak bisa umroh bersama Mas Ruji. Ini semua gara-gara si Parman, anak sulung Mas Ruji. Aku kesal jadinya. Tapi gak apa-apalah, asalkan aku bisa membuktikan kepada para penghinaku bahwa petani miskin sepertiku bisa pergi umroh. Iya, meskipun Mas Ruji seorang, nanti gampanglah aku bisa mencari alasan mengapa tidak ikut umroh bareng. Kalau Mas tidak ada nanti, kamu jaga diri baik-baik dan juga jaga Bagas ya. Aku menoleh. Kayak mau pergi kemana aja kamu mas? Kan habis umroh bisa balik lagi. Gak mungkin kan tetap di sana. Mas Ruji terkekeh. Mas serius Ludi, namanya umur kita tidak tahu. Ucapannya membuat satu mataku menggenang air mata. Kenapa sih harus membahas soal umur? Berdoa mas, di tanah suci katanya cepat mengabulkan doa. Doa panjang umur dan juga kesembuhan untuk Bagas. Mas Ruji memelukku. Tubuh kekar itu menghangatkan tubuh dan memberi kenyamanan padaku. Tubuh inilah yang selalu melindungiku. Bahunya tempat aku bersandar kala kepahitan menghimpit. Singkat waktu, hari yang ditunggu pun telah tiba. Aku memeluk Mas Ruji dengan erat. Dia dan rombongannya dijemput bus travel yang akan mengantarkan mereka ke bandara. Tangis dan haru mewarnai dan mengiringi keberangkatan Mas Ruji. Mas minta maaf deh. Lalu tubuh Mas Ruji tidak terlihat lagi. Dia masuk ke dalam bus berwarna putih, memilih tempat duduk yang disediakan panitia berdasarkan nomor urut. Mas Ruji melambaikan tangannya padaku. Bus itu pun kemudian berjalan dengan pelan.
Hati-hati mas, teriakku kala itu. Entahlah, aku tidak bisa menggambarkan suasana hati ini. Mengapa terasa perih sekali, padahal bukan ditinggal pergi selama-lamanya. Kemudian bus itu pun hilang di tikungan. Aku kembali ke rumah, orang-orang pun mulai membubarkan diri. Sepi, ya beginilah nasibku. Aku duduk termenung di ruang tamu. Air mata masih mengalir, ada denyut di dada yang tidak bisa aku jelaskan. Hei, bukankah Mas Ruji sedang umroh? Janganlah bersedih. Aku berusaha menguatkan diri, menepis kerisauan dengan mengucap istighfar. Som, mangan. Astagfirullah, suara itu sangatlah begitu mengganggu. Aku beranjak dari tempat duduk. Tanganku mengepal seakan-akan ingin meninju suara menyebalkan itu. Aku membawa seplastik makanan yang hampir sudah basi. Toh lagian Bagas menyukainya. Aku mau memasakkan makanan tapi aku sudah malas dan capek. Nih makan. Aku melemparkan plastik itu ke dalam kurungan. Bagas malah meludahiku. Ludahnya mengenai wajahku. Jancok weh, ditolong malah kayak kewan. Geramku mengumpatnya. Bagas terkekeh. Lek Sum, panggil seseorang. Aku pun menoleh ke belakang. Ayu, tetangga yang mengontrak rumahku yang ditempati Bagas dulu. Wanita berusia 30 tahun itu berdiri sembari memegang sesuatu di tangannya. Biasanya dia membayar sewa rumah yang ditempatinya. Ada apa Yu? Ini Mbak Sum, mau bayar kontrakan. Ayu menyodorkan uang yang digulungnya. Mataku pun mendadak berubah warna. Oh iya Yu, aku kasih waktu untuk bersiap-siap pindah dari sana ya. Sontak Ayu pun menatapku dengan raut wajah yang terkejut. Loh, memangnya kenapa Lek? Rumah itu mau aku jual, ucapku sambil menghitung jumlah uang berwarna biru pecahan 50 ribuan. Ayu nampak bingung, lumayan kalau dijual, bisa untuk modal tani dan bertahan hidup selama ditinggal Mas Ruji saat umroh. Toh masih ada tanah yang lainnya. Wajah Ayu mendadak tegang. Aku tidak peduli. Rumahku yaitu adalah hakku. Kira-kira berapa harganya, Lek? Tanya si Ayu. Aku terdiam, memikirkan harga yang pantas. Halah, kamu tidak akan mampu yuk. Aku menjual rumah dan tanahnya. Murah kok. Tapi kayak kamu mana bisa beli. Kalaupun mau beli, aku beri tempo sebulan dari sekarang. Ah, lebih dong, 1,5 bulan, kataku lagi seakan mengejeknya. Ayu pun membulatkan matanya. Namun Ayu belum juga beranjak dari tempatnya berdiri. Wanita dua anak itu sedang berpikir keras. Berapa harga jualnya, Lek? Tanya Ayu, dia menatapku sambil tersenyum. Orang sok kayak gitu, pakai nanya-nanya. Memangnya bisa beli? Batinku gala itu. 25 juta, tanah beserta bangunannya. Mendengar hal itu, Ayu pun mangguk-mangguk. Ya sudah Lek, kalau begitu saya pulang dulu. Tuh kan, cuma nanya aja, namun beli kagak. Hah, payah. Selama Mas Ruji masih ada di tanah suci Mekah, aku yang bekerja ke ladang, memanen sayur-sayuran dan menjaga semua tanaman milik suamiku. Sebenarnya aku sudah capek, bolak-balik dari rumah ke ladang, tapi takut tanaman pada mati atau ketuaan. Bukankah itu mubazir nantinya kalau tidak dirawat? Aku sudah terlalu capek, aku sudah tidak kuat berjalan jauh. Kadang sering berhenti di tepi jalan sekedar meluruskan kakiku. Hari ini aku hanya mencabuti rumput di sekitar tanaman jagung. Hitungan hari, jagung akan segera dipanen. Aku duduk di bawah batang jagung, berteduh sambil mencabuti rumput-rumput liar. Nanti kalau sudah dipanen, Bagas belikan bakso ya Bu, kata Bagas kala itu. Iya, tentu saat Bagas belum gila, tepatnya itu adalah dahulu. Dialah yang membantuku menggantikan Mas Ruji yang sakit atau kelelahan. Bu, capek ya?
Bagas meraih karung yang berisi panenan, lalu memikul karungnya. Bagas sambilkan minum ya bu, ibu di sini aja. Ucapan dan momen saat Bagas masih waras selalu menari-nari di kepalaku. Coba saja dia sudah sembuh, mungkin dia bisa membantuku. Tak terasa air mataku mengembun, air kristal itu terjatuh ke pipi keriputku. Ada begitu banyak penyesalan yang aku sesali. Mengapa dulu menganggap perasaannya seolah-olah cinta monyet belaka. Namun pada akhirnya, Bagas mengalami gangguan kejiwaan hanya karena perasaan cinta yang begitu dalam pada gadis pujaannya. Perasaan itu belum sempat dia ungkapkan pada Cempaka, hingga akhirnya gadis itu pun dipinang orang lain. Bu, tolong lamarkan Cempaka untuk Bagas, rengeknya seperti anak kecil. Sadar diri, Le, kamu ini cuma anak petani. Tidak pantas untuk Cempaka. Kan cuma kamu yang menyukainya. Cempaka belum tentu juga suka sama kamu. Bu, coba dulu ya. Bujuknya lagi, kedua manik matanya berembun. Ya, Bagas secengeng itu. Kamu saja yang kesana. Ibu malu tahu. Ketusku padanya. Bagas memilih diam. Mungkin dia memikirkan kata-kataku. Namun aku salah, terlalu dia memikirkan, terlalu gila jadinya. Banyak orang mengatakan kalau Bagas gila, tapi aku tidak mengindahkannya. Aku menganggap dia berpura-pura. Namun, pada kenyataannya, Bagas, putraku, memanglah sudah gila. Pusing jadinya. Yusum, aku pun berdiri mencari pemilik suara. Katri. Dia adalah temanku, hanya dia teman yang aku punya, dan cukup dekat sekali. Biasanya jika dia melintas ke ladangku, dia mengajak makan siang di gubuk dan kami pun akan bertukar lauk. Selesai sudah pekerjaanku dan kami pun pulang ke rumah, dilanjutkan besok pagi lagi. Singkat waktu, aku pun menghitung jumlah uang yang akan kudapat dari hasil panen jagung nantinya. Dan kira-kira terhitung cukup lumayan banyak. Uangnya nanti bisa ditabung di hari senja nanti. Belum apa-apa sudah menghitung. Aku pun tersenyum geli. Pukul 9 malam, aku terbaring di atas tempat tidur. Berbantalan dengan kedua tangan yang saling bertumpu. Aku merindukan Mas Ruji, sedang apa dia di sana. Semoga ibadah umrohnya itu mabrur. Aku pun kemudian teringat sesuatu. Sudah lama aku tidak nyekar ke makam Mas Emin. Terlalu asik dengan kesibukanku. Terakhir nyekar ketika Bagas belum gila. Jika ibu mati nanti, dimakamkan di sebelah makam Abah ya. Ibu ini bicara apa sih? Umur tidak ada yang tahu, Gas. Di sini ya, aku menunjuk tanah yang masih kosong. Apa aku salah jika memiliki ambisi yang terlalu besar, mengumpulkan banyak uang untuk hari tua kelak? Ya, meskipun aku sudah tua, tapi belum tua. Aku menolak tua pokoknya. Karena aku kan masih kuat untuk bekerja. Dan lagi-lagi terdengar teriakan Bagas yang meminta untuk makan. Astaga, anak itu lagi-lagi mengganggu saja. Gak siang, gak malam, kerjaannya makan dan makan. Sehabis maghrib sudah kuberi makan, dan sekarang dia malah minta makan lagi. Aku capek, sebaiknya tidur saja. Aku menutupi telinga dengan bantal, dan suara itu pun tidak terdengar lagi. Singkat cerita, besok adalah jadwal panen jagung. Aku menyiapkan segala macam alat untuk tempat jagungnya. 4 karung besar ukuran 50 kilo sudah aku persiapkan dan tak lupa juga sebuah arit yang tajam. Aku mendengar suara seperti hujan di atas atap. Aku bingung, padahal cuaca di luar sana sangatlah begitu terang. Suaranya terdengar persis seperti suara hujan deras yang jatuh di atas atap. Ketika aku berlari hendak mengangkat pakaian yang dijemur, langkahku mendadak terhenti. Ya Allah, astagfirullah. Pekiku kala itu. Aku tidak percaya dengan apa yang aku lihat di luar. Ribuan belalang, bahkan jutaan belalang terbang hinggap dimanapun, termasuk di atas pakaian yang sedang aku jemur.
Atap seng terdengar berisik sekali seperti hujan yang sedang turun deras. Semua tumbuhan-tumbuhan di sekitar rumahku telah habis. Hingga gundul semua daunnya. Bau khas kotoran belalang menyengat di hidung. Kotorannya pun berserakan ada di mana-mana. Astagfirullah, ada apa ini Gusti? Aku berlari ke arah jemuran. Meskipun terlambat mengangkatnya, tapi tak apa. Semua pakaianku bolong-bolong dimakan belalang. Sebelumnya tidak pernah ada hama seperti ini. Jutaan belalang menyerang tanaman-tanaman kami. Jika kalian penasaran, silakan cari di YouTube sebuah video hama belalang yang pernah menyerang Kalimantan Tengah. Astagfirullah, jagungku. Aku berteriak histeris. Aku baru ingat. Aku pun melemparkan pakaian yang aku angkat barusan. Aku jatuhkan ke lantai di sembarang tempat. Aku pun berlari sekuat tenaga menuju ke ladang. Tak cuma aku, orang lain pun berlari menuju ke ladang yang searah dengan ladangku. Sontak semua orang pun saling berseru istighfar. Mereka mengusir belalang-belalang itu dengan peralatan seadanya. Aku tak kalah sama mengejutkan dengan mereka. Jagung yang akan dipanen besok pagi telah ludes dilalap para belalang rakus itu. Pemandangan yang sangat begitu mengiris hati. Mas, jagungnya habis. Aku mengusir belalang itu dengan kain yang aku bawa dari rumah. Tubuhku pun lemas gemetaran. Tenagaku hampir habis untuk mengusir hama sialan itu. Menangis dan berteriak seperti orang gila. Jagung dan tanaman lain habis tidak bersisa. Hanya lubang-lubang kecil dan batang-batang yang gundul tertangkap di mataku. Mereka hanya menyisakan tanaman rusak untukku. Pergi kalian dasar belalang sialan. Aku berlari ke arah tanaman jagung. Sebuah kain aku sabut-sabutkan ke arah belalang yang sedang memakan tanaman. Ratusan belalang terbang lalu hinggap lagi ke tempat yang semula. Hal ini membuatku lelah dan terduduk di atas tanah beralaskan rumput-rumput di sana. Padahal tadi malam keuntungan sudah aku perhitungkan, malah kandas begitu saja. Ya Allah, ya Gusti, tanamanku habis. Rugi, aku rugi. Aku meraung. Aku hanya bisa menyaksikan jutaan belalang itu memakan dan menggerogoti semua tanaman yang ditanam Mas Ruji. Malangnya nasibku, bukannya untung malah buntung. Sirna sudah hayalanku memiliki uang yang banyak, pupus sudah harapanku. Sungguh sakitnya hatiku. Dadaku bergemuruh bagai guntur yang akan menggelegar. Apes, apa aku kualat sama Ayu tempo hari? Aku cepat-cepat menepis semuanya. Aku gelengkan kepala. Tidak mungkin, ini hama bukan azab. Jagung yang ada di depanku habis ludes tidak bersisa. Menyisakan beberapa batangnya hingga berukuran sejengkal tangan. Aku pun kemudian beranjak pulang meninggalkan ladang. Percuma tidak ada lagi yang bisa aku harapkan. Dan di sepanjang jalan aku hanya menangis. Mas, tanaman kita habis, kataku di dalam hati. Selain aku, ada juga orang lain yang bernasib sama denganku. Hama belalang yang menyerang jutaan itu membuat kami kehilangan rezeki. Dari hasil ladang dan kebunlah kami memenuhi kebutuhan dapur kami. Kalau sudah begini, lantas kami mau makan apa? Kepalaku berdenyut nyeri, rasanya tubuhku terasa ringan. Bumi yang dipijak terasa berputar ke atas. Dan aku pun kemudian terjatuh tidak sadarkan diri.